Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel Galeri Kreasi. Kali ini saya akan membahas atau mereview sebuah pusaka ya, yang mana pusaka ini merupakan salah satu koleksi saya begitu. Jadi ini kita lihat kalau untuk pusakanya ini berbentuk keris ya, dan kerisnya ini berpakaian Palembang. Baik, mari kita coba review langsung ya, agar tidak bertele-tele. Baik, ini saya ikat ya. Ini kalau diikat ini bukan berarti klinik ataupun magis ya, dengan tali kuning ini. Ini hanya menambah estetika saja, menambah keindahan saja, tidak ada maksud atau simbol tertentu. Jadi ini hanya untuk estetika. Dan dengan diikat seperti ini, untuk bilahnya kan tidak mudah keluar. Baik, langsung saja kita buka. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Agak keras. Nah, kita lihat untuk pakaiannya kan ini pakaian Palembang ya. Untuk warangkanya pakaian nanti kita bahas terlebih dahulu kerisnya. Nah, untuk kerisnya ini keris sepuh ya, yang mana untuk kerisnya juga sangat terawat. Tetapi ini belum diwarangi dan tidak diwarangi. Ini hanya saya berikan minyak. Nah, kalau kita lihat, ini dapurnya ialah dapur gumbeng ya. Kalau di pakem Jawa atau kaidah Jawa itu namanya gumbeng. Kalau di Melayu sendiri atau di Palembang, apakah ada istilah lain selain gumbeng? Itu saya tidak tahu. Bagi yang tahu, mohon informasinya. Bisa klik di kolom komentar. Nah, ini dia gumbeng. Ini sudah saya ukur ya. Kalau untuk panjangnya dari ujung bilah sampai ke ganja itu dia 33 cm. Dan untuk seratnya ini ya, tempat lipatnya ini sangat padat, sangat utuh ya. Nah, perkiraan saya karena ini tidak jelas ya untuk pamornya karena tidak diwarangi. Tapi ini bisa kita estimasi saya ini ialah pamor kulit semangka. Ya, pamor kulit semangka. Baik. Nah, di sini kalau menurut saya pribadi ya, untuk dapur gumbeng ini sangat unik ya. Kalau ini menurut pendapat saya, kalau ada pendapat lain bisa diinformasikan juga ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Nah, ini kalau menurut saya pribadi, dapur gumbeng itu ialah dapur yang sangat unik. Yang mana kalau saya lihat, ini merupakan perpaduan antara brojol dengan mahesa lajer atau kebo lajer. Yang mana kalau untuk dari bentuk kereka bangun yang lurus ini seperti brojol. Nah, tetapi untuk sisi ini dia lumayan tinggi. Dia lumayan tinggi seperti mahesa lajer atau kebo lajer. Nah, agak tinggi dia. Dan biasanya kalau untuk mahesa lajer memang tinggi ya. Nah, ada lagi untuk mahesa lajer atau mohon maaf, untuk dapur mahesa itu ada dua ya, mahesa lajer dan atau kebo lajer atau kebo tegi. Kalau kebo tegi untuk dari sisi sini ke sini tinggi, dia ada kembang kacangnya ya. Kembang kacangnya tinggi di sini. Itu namanya kebo tegi. Kalau kebo lajer dia tidak ada kembang kacangnya, dia polos seperti ini. Makanya saya katakan unik, bahwasanya dapur gumbeng ini menurut saya pribadi perpaduan antara brojol dan kebo lajer. Karena untuk di sisi sininya dia agak lebih tinggi. Baik, kita lihat ini.
serat lipatannya. Nah, sangat padat ya. Artinya memang ini empu yang membuatnya ini sangat mumpuni. Terdiri dari beberapa lapis ini. Karena dia menggunakan metode tempa lipat. Seperti itulah memang harusnya keris ditempa. Ditempa, dilipat, ditempa, dilipat. Sehingga menimbulkan motif atau pamor ya. Baik, coba kita buka untuk bagian puting atau besinya ya. Nah, kalau untuk peting dan pusinya ini cukup utuh ya. Tetapi kalau untuk di bagian sini dia kalah seperti, bukan seperti ya, memang ada korosi. Sebentar, kita fokuskan terlebih dahulu. Nah, terlihat di sini untuk di ujung puting atau besinya ini korosi ya, kalah. Nah, ini harus, kalau untuk benda-benda sepuh seperti ini, pusaka-pusaka seperti ini, kita harus rajin merawatnya. Minimal itu diminyaki. Kalau sudah kering, itu diminyaki. Harus rajin agar untuk bilahnya ini awet. Nah, kalau untuk bilahnya ini kita lihat, mohon maaf, besinya ini kita lihat sudah saya ukur ini 7 cm. Nah, uniknya keris Palembang ini banyak ditemukan kalau keris-keris Palembang sepuh ini berdapurkan Jawa. Karena memang kalau untuk Kerajaan Palembang atau Kesultanan Palembang Darussalam itu memang mengadakan atau ada keterkaitan dengan Mataram Islam. Jadi untuk kebudayaannya itu banyak kesamaan ya. Seperti misalnya gelar bangsawan di Kesultanan Palembang itu juga ada Raden. Nah, di Jawa itu Raden juga. Termasuk untuk budaya persenjataannya itu sama. Banyak ditemukan keris-keris Palembang di Palembang yang sepuh itu berdapurkan Jawa. Karena memang Kesultanan Palembang itu memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Mataram Islam. Nah, ini kalau kita lihat untuk hulunya ini Putri Malu ya. Kalau untuk pakaiannya ini baru. Nah, ini Putri Malu. Tetapi kalau saya lihat sih untuk hulunya ini seperti bentuk Putri Malu, tetapi kalau dibilang Putri Malu sih menurut saya kurang ya. Nah, jadi kalau untuk pembuatnya ini lebih kepada mungkin dia ingin membuat hulu Putri Malu, tetapi memang tidak mirip ya. Tidak seperti Putri Malu pada umumnya, tidak sesuai dengan hulu Putri Malu pada umumnya. Nah, saya memiliki keris Palembang yang lain. Nah, kita lihat. Tentunya sangat berbeda sekali kan. Nah, pada umumnya Putri Malu seperti ini, memiliki wajah yang seperti segitiga ini. Kemudian untuk bagian depannya ini seperti agak ke belakang dia. Nah, jadi ada titik temu tengah di sini, garis tengah. Mencorok ke belakang. Nah, inilah kalau untuk hulu Putri Malu yang sebenarnya ya. Ada model lain. Kalau untuk Putri Malu itu, ini kan saya lebih kepada petak kotak simetris ya. Ada untuk hulu Putri Malu itu dia yang bulat seperti ini. Nah, ini belum di finishing ya. Nah, ada model seperti ini yang bulat sisi badannya, yang kemudian ini melengkung. Nah, kalau untuk wajahnya ini sama, tetapi kalau ini tidak. Apakah nanti ini akan saya ganti? Saya ada rencana untuk menggantinya. Begitu. Nah, kalau untuk pakaiannya sendiri, ini kalau untuk dari ukirannya, dari bentuknya berbentuk lancang ya, kapal. Dan seperti pada umumnya pakem Palembang itu memiliki cekungan di sini. Seperti keris Palembang pada umumnya, sama dengan seperti ini. Nah, ada cekungan. Seperti ini.
Nah, tetapi yang saya sangat istilahnya agak kurang pas ya dengan pakem pakaian Palembang di sisi celah ini. Kita lihat kalau untuk garis yang ini dia seperti melengkung ke atas gitu ya. Seperti ini. Seperti pada ujung gayaman, ujung pakaian ladrang. Nah, seperti ini. Seperti misalnya ladrang ataupun ladrang daun Madura seperti ini naik. Yang mana sebetulnya kalau untuk pakaian Palembang itu dia harusnya seperti ini. Nah, dia seperti ini. Begitu. Tidak langsung seperti ini, tidak cembung seperti ini, tetapi dia agak mencorok ke dalam bagian yang sini. Nah, dari ke dalam, ini ke dalam, baru ini kemudian ke atas. Jadi ini sangat berbeda sekali. Seperti itu. Nah, yang mana kalau untuk seharusnya pakaian Palembang seperti ini sisinya. Ke dalam, kemudian dia naik ke atas. Tidak langsung cembung bagian keluar gini. Seperti itu. Nah, dapur gumbeng sangat cantik sekali. Dan kalau untuk pendokoknya ya atau cincin kerisnya ini tidak sesuai juga. Ini sebentar. Ini cincin keris Jawa. Nah, nanti ini akan saya ganti. Yang mana kalau untuk pendokok keris Palembang itu dia seperti ini. Nanti ini akan saya ganti. Kebetulan ada stok. Dia akan saya ganti, dan ini saya juga berpikir untuk mengganti pakaiannya yang lebih pas kaidah atau pakem Palembang, karena kalau ini menurut saya kurang sesuai. Begitu. Sangat cantik sekali. Dapur gumbeng pamor kulit semangka. Baik, cantik sekali. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah keterangan ya. Dan jangan untuk lelah mendukung video-video dari saya. Jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya agar selalu update mengenai video yang saya upload ke depannya dan agar saya lebih bersemangat ke depannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.